Saudara, merespons naiknya harga Pertamax, Menteri Keuangan Purbayodi Sadewa bilang hal tersebut tidak memengaruhi laju inflasi secara signifikan. Purbaya bilang sektor-sektor krusial seperti distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan jenis BBM non-subsidi, sehingga harga barang-barang pokok diperkirakan tetap stabil. Sementara itu, terkait strategi menjaga kuota BBM bersubsidi tidak jebol dan tepat sasaran, Purbaya menyerahkan hal tersebut kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Salah satu upaya yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di setiap SPBU. Dampak inflasi dari kenaikan Pertamax 30%, Pak. 30% ini, Pak. Harusnya karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, Pertalite subsidi tidak jebol, Pak. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak? Pertanyaan ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol, kalau saya tanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana, Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga nggak pakai. Ada stimulus lagi yang diberikan. Pak, makasih, Pak. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR fraksi Golkar, Muhammad Misbakun menilai kenaikan harga Pertamax dipastikan memberikan tekanan terhadap inflasi meski besarannya masih dalam tahap penghitungan. Menurut Misbakun, pengguna Pertamax didominasi masyarakat umum dan bukan sektor industri, sehingga dampak terhadap harga barang dan jasa masih akan dikaji. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan skema stimulus untuk mengantisipasi dampak kenaikan. Misbakun menambahkan, kenaikan harga Pertamax juga akan memicu konsumsi bergeser ke BBM dengan harga yang lebih murah, sehingga dampak lanjutannya perlu diantisipasi. Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri. Sudah dilakukan penghitungan, nanti akan kita lihat impactnya seperti apa. Pemerintah kan sempat melakukan penundaan. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor ini. Tiba-tiba tengah malam, pagi saya cek, udah ada berita kenaikan harga. Ya keberatan lah. Naiknya sampai tinggi benar. Sejumlah pengendara pengguna BBM non-subsidi jenis Pertamax mengaku kaget dengan kenaikan harga Pertamax hari ini. Pengendara mengaku kenaikan harga Pertamax lebih dari Rp16.000 terlalu tinggi. Tidak sedikit pengguna memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kemungkinan sih perubahan Pertalite ya. Soalnya mudah-mudahan si Pertalite konsisten ya. Dan ada terus gitu, nggak jadi tiba-tiba kosong gitu. Beralih pindah ke ini bukan Pertamax lagi. Balik kita. Balik itu Bang ya. Ya kalau kita jangan ditaikin gede lah. Standar-standar aja buat kalangan bawah ini yang repot. Namun tak sedikit yang memilih bertahan menggunakan Pertamax karena tak punya pilihan. Kalau yang dulu full tank itu pada 12.000, Pertamax 12.300, sekarang Pertamax 16.800. Sangat jauh sekali dan mobilitas terganggu. Karena seminggu harus 2 kali isi bensin full tank. Nggak mau kita ya sama kayak kita beli cabai mahal ya tetap aja kita beli gitu kan. Kita butuh gitu, masyarakat itu butuh, ya udah mau gimana lagi ya. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Ferrieza Dumatubun bilang, penyesuaian harga tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi berkala dan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat kelas menengah ke atas untuk menggunakan BBM non-subsidi agar kuota subsidi tepat sasaran. Penyesuaian harga yang dilakukan ini yang pertama mengikuti mekanisme harga pasar atau harga keekonomian. Yang kedua, ini sebelumnya tentunya kami dari Pertamina Patraniaga ini sudah dikoordinasikan dengan regulator untuk kemudian dilakukan penyesuaian. Nah, yang ketiga
ini terkait dengan bagaimana kita harus menjaga dari sisi ketersediaan, ketahanan, dan juga kestabilan distribusi energi di dalam. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dengan RON 92 menjadi Rp16.250 atau naik hampir Rp4.000 dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara harga BBM Pertamax Green dengan RON 95 naik menjadi Rp17.000 dari sebelumnya Rp12.900. Walau ada kenaikan harga BBM Pertamax, Pertamina Patraniaga memastikan keamanan dan ketersediaan di SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos berbentuk transfer tunai sebesar Rp5,4 juta per orang. Skema tersebut akan ditopang sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau AI. Menurut Luhut, integrasi data melalui digital single ID akan membuat penyaluran bansos dan bantuan langsung tunai lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi lebih akurat. Sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia akhir tahun ini. Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI. Kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 dinilai bakal menekan daya beli masyarakat kelas menengah. Selain itu, konsumen Pertamax kini mulai bergeser ke Pertalite. Kondisi ini berpotensi menambah beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Lalu apa yang harus disiapkan pemerintah untuk menjaga turunnya daya beli masyarakat kelas menengah? Sudah ada Ekonom Kor Indonesia, Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, selamat sore. Sore Mbak Ilona. Pertama Mas Dipo, ada keputusan oleh Pertamina menaikkan BBM non-subsidi untuk Pertamax dan Pertamax Green sama-sama naik lebih dari 30%. Apakah ini sebenarnya memberikan sinyal kuat bahwa APBN mulai cekak atas gencatan ataupun atas tekanan rupiah yang melemah dan harga minyak yang terus melambung tinggi? Ya, saya rasa itu betul sekali Mbak Ilona. Memang ada dua concern mengapa Pertamina melakukan ini. Satu, memang rupiah yang trennya terus melemah, ya kan, dan kita membeli harga minyak itu dengan US dollar. Lalu kedua adalah harga minyak itu sendiri pun tinggi karena sampai hari ini Selat Hormuz dibuka, perang Iran masih berlanjut, ketidakpastian tetap ada. Walaupun harga sudah di bawah $100 per barel untuk harga Brent, namun itu tetap tinggi, tetap di $90. Kalau kita ingat dulu mungkin budget pemerintah itu di $70 ya, pas rame-rame beberapa bulan lalu. Nah, si perbedaan itu memang ditelan oleh Pertamina sampai saat ini. Dan seperti kita tahu, Pertamina pun dia berat ya karena menahan bukan hanya yang non subsidi, tapi yang subsidi juga besar gitu. Jadi itu akan sangat menggerus laporan keuangan dia karena rupiah. Ini sudah cukup lama ya dari bulan Maret gitu ini dilakukan. Dan Pertamina terus agresif membeli cadangan minyak, itu yang bikin dia perlu mau buffer, ya kan? Jadi mungkin bukan fiskal secara keseluruhan, tapi memang Pertamina itu sendiri, ya kan? Walaupun kalau ada apa-apa pasti pemerintah bantu Pertamina. Ya, artinya kan korporasi tidak mampu lagi menahan beban kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar, sementara kompensasi dari pusat tampaknya juga sudah direm. Betul, bleedingnya itu tapi di Pertamina dulu, itu maksudnya. Oke, Mas Dipo, tapi yang jadi masalah sekarang adalah ketika harga Pertamax naik, ini masyarakat sudah beralih menggunakan Pertalite. Apakah Anda melihat bahwa ini justru menimbulkan risiko yang cukup berat ketika pola konsumsi atas disparitas harga yang sudah mulai melebar? Ya, itu betul sekali karena memang kenaikan harga ini cukup kaget ya buat banyak orang. Pertama, ini diadakan malam-malam. Tengah malam itu yang orang kaget, loh kok malam-malam tiba-tiba kenaikan harga dan sepertinya cukup dadakan.
Lalu kedua, kenaikan saat ini memang cukup tinggi ya. 30% bagi siapapun saya rasa itu cukup berat ya. Jadi itu membuat banyak masyarakat kaget. Jadi saya rasa memang resiko pertama yang paling besar adalah orang berpindah ke Pertalite yang jauh lebih stabil ya di 10.000 ya kan dibandingkan tadi ya 16.000 atau 17.000. Itu adalah resiko yang pertama dan pada akhirnya pemerintah dia harus subsidi lebih besar lagi kan kalau itu terjadi. Gitu. Ini gapnya terlalu jauh soalnya. Gap tadinya mungkin Pertalite 10.000, lalu Pertamax mungkin 12.000 atau 13.000, bedanya 2-3.000. Tapi sekarang dengan 16.000, loncatan yang begitu besar gitu, saya rasa banyak yang konsiderasi pindah ke Pertalite. Iya. Dan pada akhirnya memang menyulitkan pemerintah. Walaupun pemerintah saat ini sudah memiliki sistem yang lumayan baik ya untuk Pertalite, dia harus memiliki aplikasi, dia harus berproses, tapi saya rasa banyak yang sangat-sangat consider pindah ke Pertalite atau ke listrik sekalian. Ya, jadi apa dampak terburuk kalau misalnya kondisi peralihan pola konsumsi ataupun habit konsumsi ini tidak dikendalikan oleh pemerintah? Iya, jadi itu dia ya. Saya rasa jadi pertama adalah resiko mereka pindah ke Pertalite dan itu akan semakin memberatkan Pertamina dan fiskal. Tapi yang mungkin yang tidak dihitung tadi saya sempat lihat cuplikannya sebentar, dia bilang, oh ini tidak berpengaruh ke inflasi. Dan itu betul sekali. Kami di Core Indonesia sebenarnya sudah menghitung, kita perkirakan dampaknya mungkin cuma 0,1% bulan per bulan. Tetapi ini kan angka makro ya Bu ya. Ini kan angka makro gitu, bukan angka dompet masyarakat. Yang berbahaya itu adalah daya beli dan dompet masyarakat kelas menengah itu sendiri. Gitu. Kalau kita lihat misalnya di triwulan 1, kita pertumbuhan ekonomi cukup baik di 5,6%. Dan itu salah satu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ya kan, konsumsi rumah tangga itu tumbuh 5,2%. Nah kalau kita lihat detail siapa sih yang sebenarnya spending atau belanja di konsumsi rumah tangga, itu memang kelas menengah atas dan kelas atas. Bukan kelas menengah atau menengah bawah. Nah dengan kenaikan harga sebesar ini, tadi 3.000 per liter itu, saya rasa si kelas menengah pun kemungkinan akan kesulitan juga. Karena kita perlu ingat, si kelas menengah ini definisinya juga agak rancu ya. Jadi dia nggak miskin banget sampai ngemis, tapi dia nggak kaya banget sampai punya mobil 2 atau rumah 2 gitu. Jadi ya pas-pasan aja lah buat sekolah, buat cicilan dan segala macam. Nah ini saya rasa hal yang mungkin secara makro betul tidak ada masalah, tetapi masalahnya jadi di dompet masyarakat di daya beli ini. Dan sedangkan daya beli ini sangat-sangat sensitif ya, menurut saya di situasi ini karena kondisi geopolitik dengan rupiah dan segala. Justru si konsumsi rumah tangga, terutama kelas menengah, ini memang harus dijaga. Seperti yang Anda sebutkan bahwa kenaikan harga Pertamax ini menambah tekanan terhadap kelas menengah yang sebenarnya sebagai motor penggerak ekonomi. Lalu apa kira-kira gejolak sosial bila tekanan ekonomi ini terus berlanjut, bila kenaikan harga-harga terus menggerogoti kantong kelas menengah, Mas Lipo? Betul. Jadi si kelas menengah ini kita nyebutnya adalah kelas yang terlupakan. Karena dia sering sekali tidak mendapat benefit bantuan sosial karena dia tidak miskin. Sedangkan dia juga tidak mendapat benefit yang orang kaya miliki. Nah masalahnya memang ada masalah di struktur ekonomi kita, Mbak Ilona. Struktur ekonomi kita memang desainnya banyak sekali orang kaya, kelas menengahnya sangat-sangat sedikit, lalu orang miskinnya lebih banyak lagi. Ya. Nah si kelas menengah ini selalu tertekan. Sebagai contoh dalam 5 tahun terakhir, kelas menengah itu turun hampir 11 juta orang dalam 5 tahun terakhir. Ya kan? Dan itu belum ada gejolak rupiah, gejolak harga minyak. Dan saya rasa dengan tekanan ini lagi, saya rasa kelas menengah pun akan semakin turun. Gitu. Dan saya rasa kita perlu ingat ya, ini kan kita baru ngomongin masalah transportasi. Ya kan, sudah ada banyak hal barang-barang yang di lapangan sudah mulai naik juga kan. Kita tahu seperti misalnya plastik atau kedelai, pangan, lalu ada suku cadang motor dan oli. Jadi ada beberapa barang yang sebenarnya sudah naik juga di lapangan. Nah dengan si BBM ini saya rasa yang tertekan ya si kelas menengah ini yang nggak kaya-kaya banget tapi banget. Oke, Mas Dipo terakhir tapi dijawab singkat saja. Bagaimana ataupun regulasi apa yang perlu disiapkan pemerintah supaya win-win begitu? Masyarakatnya tidak tertekan, pemerintah juga tidak tertekan untuk APBN. Ya saya rasa mungkin yang paling tepat memang si kelas menengah ini perlu diberikan semacam relaksasi lah. Seperti? Itu bisa relaksasi pajak atau semacam bantuan sosial. Ya kan, jadi mungkin bukan di pengeluaran. Oh berarti yang single ID subsidi yang diberikan oleh Pak Luhut tadi katakan itu tidak tepat menurut Anda ya?
Oh, tapi itu saya rasa itu sepertinya untuk kelas miskin tuh Mbak, bukan untuk kelas menengah. Karena dia tadi bilang soal tepat sasaran ya. Kalau sudah tepat Ya. sasaran, itu biasanya masalah soal untuk bantuan sosial kepada orang miskin. Justru Oke. kelas menengah Baik. ini Mbak Ilona, ini yang tidak mendapat bantuan. Dan sedangkan mereka adalah penggerak ekonomi kita Mbak Ilona. Ya, baik. Terima kasih Mas Dipo telah meluangkan waktunya untuk Kompas Petang. Sampai jumpa lagi.